Perkenalkan, nama saya Rifki Pauji Munawar, NIM 2450240004. Perkenalkan, saya Kiki Anela Putri dengan NIM 2450240009. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ulil Abesor dengan NIM 2450240023. Proses Islamisasi ilmu pengetahuan sudah dimulai sejak awal Islam itu ada, sebagaimana tercermin dalam Quran Surat Al-Alaq 1-3, yang mendorong manusia membaca dan mempelajari segala hal dengan nama Tuhan. Nah, jadi Islamisasi ilmu pengetahuan itu sudah ada dan muncul sejak agama Islam itu ada, yaitu agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Ilmu pengetahuan juga sudah ada dalam Al-Quran, yaitu Quran Surat Al-Alaq 1-5. Sekaligus sebagai wahyu pertama yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad, yaitu yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Pada tahun 1930-an, Muhammad Iqbal mengusulkan rekonstruksi Islamisasi ilmu pengetahuan untuk mengintegrasikan unsur ketuhanan, meskipun tanpa langkah konkret. Nah, gagasan ini kemudian dikembangkan oleh Ismail Raja Al-Faruqi sebagai pelopor pertama konsep Islamisasi ilmu pengetahuan dan Syed Muhammad Naqib Al-Atas. Nah, Ismail Raja Al-Faruqi ini dikenal sebagai tokoh pertama atau pelopor Islamisasi ilmu pengetahuan, yang dimana menurut Al-Faruqi yaitu melaksanakan aktivitas keilmuan seperti eliminasi, perubahan, dan penafsiran kembali, serta penjelasan terhadap komponen-komponen worldview. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengertian dan konsep Islamisasi ilmu pengetahuan. Islamisasi ilmu pengetahuan atau Islamiyatul Ma'rifat merupakan upaya untuk menerapkan nilai-nilai Islam ke dalam berbagai bidang ilmu. Tujuannya adalah untuk menghasilkan ilmu yang selaras dengan norma Islam dan metode ilmiah yang tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam. Istilah ini mencakup 3 elemen utama. Yang pertama yaitu Islamisasi. Islamisasi adalah proses mengislamkan sesuatu. Ilmu adalah hasil dari berpikir ilmiah dan pengetahuan yang cakupannya lebih terbatas dibandingkan ilmu. Proses Islamisasi telah berlangsung sejak awal Islam, diperkuat pada masa dinasti Abbasiyah melalui penerjemah dan penyesuaian karya Persia dan Yunani sesuai konsep Islam. Selanjutnya ada pandangan tokoh. Yang pertama, Syekh Muhammad Naqib Al-Atas. Islamisasi menurut Al-Atas adalah pembebasan manusia dari pengaruh magis, mitologis, animistis, sekularisme, dan nasionalisme. Ia mengkritik ilmu barat yang mengabaikan nilai spiritual dan menekankan penghapusan dominasi akal sebagai panduan utama hidup, penolakan dualisme realitas dan sekularisme, dan pembaruan ilmu untuk mengembalikan keadilan manusia terhadap dirinya. Yang kedua ada Ismail Raji Al-Faruqi. Al-Faruqi memandang Islamisasi sebagai penyesuaian ilmu modern dengan pandangan dunia Islam melalui eliminasi, redefinisi, dan evaluasi ulang. Proyek ini bertujuan menghasilkan buku-buku dasar berbisnis Islam di perguruan tinggi. Prinsip tauhid menjadi landasan utama, meliputi keesaan Allah, kesatuan alam semesta, kesatuan pengetahuan dan kebenaran, dan kesatuan hidup umat manusia. Islamisasi bertujuan untuk membebaskan ilmu dari pandangan barat yang materialistik dan menggantinya dengan pandangan Islam, menghidupkan semangat umat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan berbasis intelektual, rasional, dan empirik yang berlandaskan Al-Quran dan Sunnah. Ini diharapkan dapat memajukan umat Islam sejajar dengan peradaban lainnya. Tujuan Islamisasi ilmu pengetahuan yaitu 1. Menguasai disiplin ilmu modern yang diikuti oleh penilaian kritis atas metodologi. 2. Menguasai warisan Islam. 3. Menetapkan relevansi khusus pada setiap bidang ilmu pengetahuan modern. 4. Mencari jalan untuk sintetis kreatif antara warisan Islam dan ilmu pengetahuan modern. 5. Membangun pemikiran Islam pada jalan yang mengarah pada kepatuhan hukum Tuhan. 6. Bahwa di dalam Islamisasi ilmu pengetahuan terhadap pengakuan akan adanya hierarki atau tingkatan-tingkatan ilmu pengetahuan. Selanjutnya yaitu dampak Islamisasi ilmu pengetahuan. Di antara dampak Islamisasi ilmu pengetahuan itu dibagi 2. 1. Dampak positif dan dampak negatif.
Di antara dampak positifnya yaitu satu, penguatan etika dan moral dalam ilmu pengetahuan. Dua, integrasi antara ilmu dan agama. Tiga, mengatasi krisis peradaban. Empat, mendorong inovasi ilmiah berbasis Islam. Lima, peningkatan kesadaran spiritual. Di antara dampak negatifnya yaitu satu, kesalahpahaman dengan dunia internasional. Dua, potensi reduksi ilmu pengetahuan. Tiga, memicu perdebatan di kalangan ilmuwan muslim mengenai metodologi dan penerapannya. Selanjutnya yaitu kritik Ziauddin Sardar terhadap islamisasi pengetahuan Al-Faruqi. Ziauddin Sardar memandang Islam sebagai peradaban yang utuh dan perlu direkonstruksi, bukan hanya melalui prinsip tauhid yang diusulkan Ismail Raji Al-Faruqi. Di antara kritikannya yaitu satu, kritik terhadap metodologi. Dua, pendekatan radikal. Tiga, relevansi sosial. Empat, transformasi menyuruh.